Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Siswa korban perundungan di Cimanggu, Cilacap dirujuk ke Rumah Sakit Margono Soekarjo, Purwokerto untuk menjalani operasi patah tulang rusuk. Aksi heroik penjaga toko emas di Boyolali. Ia menggagalkan perampokan toko emas meski dirinya terluka. Krisis air bersih berkepanjangan, warga Pakunden di Kebumen berjuang keras dengan naik turun bukit mencari air bersih. Korban perundungan di wilayah Cimanggu, Cilacap menjalani perawatan medis di RSUD Majenang. Korban mengeluhkan sesak nafas akibat dianiaya kakak kelasnya. Korban akan menjalani operasi karena mengalami patah tulang rusuk. Karena perawatan jalan tidak cukup, siswa SMPN 2 Cimanggu berinisial FF akhirnya menjalani perawatan intensif. Bahkan korban harus dirujuk ke RSUD Majenang, Cilacap, ke Rumah Sakit Margono Soekarjo di Purwokerto. Rujukan diberikan karena korban mengeluh sesak nafas akibat kerasnya pukulan pada sekujur tubuhnya. Selain itu, korban juga mengalami trauma berat. Korban dirujuk ke Rumah Sakit Margono Soekarjo Kamis sore untuk menjalani perawatan secara menyeluruh. Kemudian kita pemeriksaan lengkap ya, mulai dari rongsen kepala, rongsen dada, terus kemudian kita konsulkan dengan tim medis kami ya, dokter spesialis bedah, dan advice-nya beliau untuk pemeriksaan lanjutan biar lebih lengkap ya, maka pasien dirujuk ke Margono. Korban dijadwalkan akan menjalani operasi karena mengalami patah tulang rusuk. Seluruh biaya akan ditanggung pihak kepolisian. Saat ini ada di Rumah Sakit Margono. Di hasil ronsen, korban ini mengalami luka yang serius. Di rusuknya itu dia ada mengalami patah tulang rusuk. Perundungan terhadap siswa FF yang duduk di bangku kelas 8 dilakukan kakak kelasnya Selasa pekan lalu. Korban dipukul dan ditendang secara bertubi-tubi tanpa ampun. Berkali-kali korban terjatuh akibat kerasnya tendangan dan pukulan pelaku, namun pelaku malah makin beringas. Perundungan dipicu masalah sepele. Pelaku yang merupakan ketua geng siswa tidak terima bila korban mengakui sebagai anggota geng yang dipimpinnya. Perundungan sempat memicu kemarahan keluarga dan warga Cimanggu. Mereka mendatangi rumah pelaku dan nyaris dihakimi. Beruntung polisi sigap mengamankan pelaku ke Polresta Cilacap. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Cilacap. Seorang penjaga toko emas di Gladaksari, Kabupaten Boyolali terluka setelah ditusuk perampok. Meski demikian, aksi heroik korban berhasil menggagalkan percobaan perampokan. Jadi perampokan toko Sriti Ampel. Penjaga toko terkapar tak berdaya setelah berkelahi dengan seorang perampok toko emas di Desa Kaligentong, Kecamatan Gladaksari, Boyolali. Korban ditusuk oleh senjata tajam hingga terluka. Perbuatan heroiknya mesti diapresiasi karena menggagalkan percobaan perampokan. Kronologi kejadian, pelaku diketahui berpura-pura membeli emas saat toko akan tutup. Penjaga toko yang curiga lalu mengemas perhiasan yang ada di etalase. Pelaku lalu mengeluarkan pisau dan menusuk penjaga toko secara membabi buta. Usai kejadian, tim Inafis Polres Boyolali olah tempat kejadian perkara. Mereka mencari sidik jari untuk mengetahui identitas pelaku yang beraksi seorang diri. Kronologinya, pelaku pura-pura akan membeli emas, namun tidak jadi. Akhirnya terjadi keributan dengan penjaga toko emas dan toko emas sempat ribut dan akhirnya ditusuk, kemudian pelaku melarikan diri. Percobaan perampokan ini terbilang nekat karena kondisi di sekitar toko masih ramai. Julianto melaporkan dari Boyolali.
Pelaku pembunuhan terhadap seorang perempuan yang mayatnya ditemukan di sebuah kebun di wilayah Kalijambe, Sragen tertangkap. Motif pembunuhan terungkap, tersangka ingin menyetubuhi korban yang merupakan teman kencannya. Ari Aprian Tanjung tertatih ketika dihadirkan saat gelar perkara kasus pembunuhan di Mapores Sragen. Ari ditangkap karena membunuh teman kencannya yang dikenalnya melalui media sosial. Tersangka yang merupakan warga Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan ditembak kakinya karena mencoba melawan polisi saat akan ditangkap. Dalam gelar perkara ini terungkap motif tersangka membunuh korban. Tersangka ternyata berniat menyetubuhi korban. Korban dan tersangka saat itu janjian di rumah kos tersangka di wilayah Ngemplak, Boyolali. Di kamar itu korban lemas setelah minum minuman yang sudah diracik tersangka dengan berbagai macam obat. Karena panik dengan kondisi korban, tersangka kemudian menyekap mulut korban dan mencekik leher korban hingga korban tewas. Kemudian tersangka menyiapkan beberapa jenis macam obat yang ada di rumahnya. Ada 4 macam obat. Masing-masing itu jumlahnya 8 butir, ada yang 6 butir, 6 butir, dan 7 butir. Tetapi tidak digerus bersamaan, tapi digerus secara terpisah. Nah, hasil dari gerusan-gerusan itu, kemudian yang halus-halus dicampurkan sedikit. Dimasukkan ke dalam es teh manis yang pertama kali sudah dibeli oleh korban. Nah, kemudian dicampurkan. Setelah korban kembali membawa secangkir es teh manis yang kedua, barulah kemudian minuman itu ditukar. Yang sudah dicampuri obat, diberikan kepada korban. Selain menangkap tersangka, polisi turut menyita sejumlah barang bukti seperti ponsel, baju korban, sepeda motor milik korban dan tersangka. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya pada Juni 2023, warga menemukan jasad seorang perempuan di sebuah kebun wilayah Kalijambe, Sragen. Jasad korban ditutupi daun pisang dengan kondisi terdapat luka di kaki kiri, hidung serta mulut mengeluarkan darah. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Seorang pencuri tembakau di Temanggung berhasil ditangkap warga saat hendak kabur membawa 40 kg tembakau. Beruntung warga tidak main hakim sendiri. Warga menyerahkan pelaku ke polisi. Seorang pria yang diketahui bernama Yaya Supriya, warga Temanggung terpergok warga lain saat sedang mencuri tembakau di Desa Kewadungan, Temanggung. Kejadian ini bermula saat pelaku melihat rumah korban yang tidak terkunci, lalu masuk dan mencuri tembakau. Korban berinisial TS yang kala itu sedang menjemur tembakau di lantai atas, lalu turun dan melihat tembakau miliknya yang berceceran dan jumlahnya berkurang. Menyadari pintu tidak terkunci, korban kemudian berteriak dan pelaku berhasil ditangkap warga saat hendak melarikan diri. Tembakau seberat kurang lebih 40 kg dan sarana yang digunakan untuk mengambil itu adalah dibantu dengan menggunakan sepeda motor. Ya, sepeda motor ini tanpa plat nomor. Modusnya adalah pelaku masuk ke dalam rumah itu tidak terkunci pada siang hari. Selanjutnya pelaku mengambil tembakau dan dibawa pergi. Warga menangkap pelaku dan menyerahkannya ke polisi. Polisi menyita berupa sepeda motor dan gulungan tembakau seberat 40 kg. Pelaku dijerat pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Wahyu Diono melaporkan dari Temanggung.